Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Lia Tiga Serigala. Selamat malam Mbak Lia. Malam. Terima kasih. Ada belum kok udah merinding duluan ya? Loh kenapa kok tiba-tiba merinding? Nggak tahu hawanya aja kayaknya. Jadi lebih peka gitu? Iya, jadi tahu pernah di pohon gitu tiba-tiba ada yang kayak nangis gitu, ternyata kayak gini gitu. Oke, kalau di studio ini ngerasain sesuatu nggak Mbak? Banget lah dari tadi. Apa yang dirasa? Nggak tahu aku tadi mau masuk, aku coba bercanda-bercanda maksudnya biar mencairkan suasana gitu loh. Tapi kayak aku gemeter gitu, nggak tahu kayak ada sesuatu yang nggak wajar aja sih. Nah, maksudnya menurut aku pribadi ya. Mudah-mudahan sih yang nggak wajar ini nggak mengganggu kita semua dan termasuk Mbak Lia ya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Iya nih, kan aku dingin banget. Aduh jangan dong, jangan dingin, tenang dulu. Mbak Lia, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna teman kerjanya sampai gila karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dayat. Selamat malam Mas Dayat. Selamat malam. Apa yang mau? Mas Dayat. Kenapa Mas? Mbak Lia tenang, jangan takut. Kenapa kamu? Kenapa Mas Dayat? Kenapa? Anda kenapa ya? Kenapa? Kenapa menyerang bintang tamu kami itu kenapa? Dengan telur lagi? Nggak kena? Kena tapi tadi. Begini dong, tapi nggak kena telurnya. Itu ada telur. Dari mana telur itu? Kenapa, Mas? Duduk dulu Mbak. Duduk dulu. Kena bagian mana tadi? Udah di tembok sini aja sih. Nggak pecah gemeteran. tapi? Nggak pecah di badan kan? Tidak. Mas Dayat, kenapa tadi Anda melakukan seperti itu tuh alasannya apa ya? Karena saya benci sama dia. Alasannya? Mas Dayat pernah kenal Lia Tiga Serigala? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Apa tujuannya datang ke sini? Saya pengen menghilangin emosi yang saya nggak bisa kontrol. Baik. Gini aja deh, nanti Mas Dayat langsung aja Ya. ceritain ya. Ceritain ke sahabat kami. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Dan mudah-mudahan Mas Dayat bisa mengendalikan emosinya ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dayat dengan mendiami rumah dengan nomor 65 dan tanggal lahir 27 Oktober 1991. Sosok yang bersemangat dan kuat. Hal ini yang membuat Dayat ingin sekali membuat orang lain seperti takut kepadanya. Saya merasakan adanya ilmu yang membuat dirinya semakin kuat dan adanya korban yang ia celakai. Karena kekuatannya begitu besar, Dayat tidak bisa mengendalikan dirinya. Sosok Dayat dijaga oleh beberapa siluman berbahaya.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Hai, ketemu lagi kalian. Iya, Um, aku masih deg-degan. iya. Is everything okay? Not really. Enggak sih, enggak baik-baik aja. Tadi ada kejadian aneh. Begitu Dayat datang, masuk langsung lempar telur, bukan lempar telur, tapi berusaha untuk memasukkan dan menyerang Mbak Lia ini badannya kalian gitu loh. Enggak. Kena tapi nggak pecah sampai di badannya gitu, jatuh. Mas Dayat, tanggal lahirnya 27 bulan 10 1991 dan nomor rumah 65. Benar. Mas Dayat ini merasa dia emosional, maka datang ke sini supaya bisa mengendalikan emosinya. Tapi alasannya kenapa, awal ceritanya seperti apa, dia belum sempat cerita. Kenapa? Ini sejak kapan jadi emosional seperti ini, Mas? Udah lumayan lama sih. Aha. Pernah ngilmu gitu? Iya, pernah. Pernah menuntut ilmu. berburu? Pernah menuntut ilmu. Dukun? Iya, dukun. Untuk apa? Biar saya itu kuat. Ilmu kebal? Ilmu bukan. Biar saya itu kuat, bukan kebal. Kuat nih maksudnya Anda bisa menghadapi berantem sama siapapun gitu. Iya. Serang kuat. Kuat. Biar seorang yang nyantet saya itu nggak mampan gitu. Oh, supaya kebal santet. Iya, biar saya itu dari kuat. serangan santet. Ya, Emang ada yang mau menyantet Anda gitu? ada dulu. Apakah ada barang-barang yang bisa diperlihatkan kepada saya, Mas Dayat? Ada, Mas Roy. Saya ingin lihat seberapa sakti sih. Apa yang mau diambil? Silakan. Oh, dia jadi kayak bingung ya. Saya jadi nggak bisa ngobrol dan tahu ceritanya jadi. Ayo, oke. Kamu kok nangis sih? What happened? Enggak, Kenapa Mbak? Kenapa? Mai, enggak apa-apa. what happened? Enggak, Pak. Dia katanya jadi lebih peka soalnya. Enggak tahu, kayak ada yang pegang aku barusan gitu. Diceplokin telur. Enggak. Mbak Lia bener. Kok tiba-tiba nangis dan nggak berhenti keluar air mata? Kayak ada yang ngelus-ngelus gitu loh, beneran ini. Ngelus Nggak rambut? bohong, iya. Baca aja. Iya udah. Susah ya emang kalau jadi orang yang lebih peka. Jadi tuh kayaknya menderita banget. Apa ini Mas Dayat? Ini tanah kuburan. Ini Air mawarnya buat apa? buat saya minum. Diminum. Nah, gue lindungin deh. Itu tanah kuburan, Mai. Wah, jangan sampai kena nih, jangan sampai dia dilempar. Teman tenang ya. Awas, angkat kakinya, kakinya angkat, jangan sampai kena, jangan sampai ada yang kena. Lu Woi, kalian semua bodoh sini. Maju kalian, berani nggak? Berani. Ayo sini maju. sorry, sakit. Maju kalian sini satu-satu ayo. Apa operasi anak? Maju. Enggak, canda. Cuma ini doang. Kamu balik. Maju. Maju kalian semua, sini. Maju kalian semua, sini. Udah cukup. Maju! Udah cukup. Ini penonton ada yang teriak-teriak nih. Kenapa nih? Hah? Takut? Gak kena tapi? Gak kena lempar? Gak kena tanah kuburan? Tolong ditenangin, bisa ditenangin kan ya? Iya. Harus cuci
coy. Kenapa Mas Dayat? Hah? Pusing saya, Mas. Apa? Pusing. Ngeblank. Ngeblank? Abis minum tadi, tiba-tiba ngilang aja gitu? Ya, ngilang gitu aja gitu. Sadar nggak tadi apa yang dilakuin? Nggak sadar. Duduk. Kok sedih? Aku nggak sedih. Iya, aku takut. Hah? Balia nggak kena kan? Enggak. Hah, kapan ngasihin ini tadi? Barusan tadi sebelum dia lempar-lempar nggak jelas. Ini kenapa dia, Roy? Ini kalau saya bilang sih kebanyakan ilmu ya, kebanyakan jimat jadi kayak gitu. Ilmu hitam. Ilmu hitam tuh kayak ini loh, Bay. Teluh. Kalau santet kan ini segini. Teluh? Ini guna-guna. Ini santet, ini teluh. Ya beda-beda. Bikin orang sampai meninggal loh. Suddenly kayak heart attack gitu. Serangan Teluh itu jantung udah dan meninggal. paling parah Teluh, maksudnya. iya teluh tuh udah Paling segini. parah. Oh, yang kirim-kirim barang. Iya, ini pokoknya Yang tujuannya udah, kalau santet masih cuma sakit gitu kan. Kalau Kalau dia- teluh tuh bisa sampai Meninggal. gitu. Jadi dia belajar ilmu itu. teluh. Makanya badannya kurus tuh. Yang dimakan, dia makan makanan. Tapi jinnya yang makan. Iya, bukan badannya emang. Bukan dia yang makan. Oh iya bisa gitu ya, Roy? Iya, emang itu bener kok terjadi. Dan ini kamu ngeliat emang ada yang ngikutin dia? Emang ada jin atau apapun itu? Iya, baik. Kalau dia normal, baik. Dia nggak akan lempar-lemparan. Kayak dia lebih ngeliat apapun tuh emosi gitu sepertinya ya. Tadi tiba-tiba marah kan juga tuh. Tadi kan bilang katanya kuat dari serangan santet ya? Iya. Siapa emang yang mau menyerang? Iya. Biar amat mau santet dulu. Dulu ada teman saya yang mau nyantet saya. Kata siapa masa orang mau nyantet ngaku? Iya. Pak dulu kan ada yang mau nyantet saya, terus saya main ke dukun. Terus rupanya itu teman saya yang mau nyantet saya itu Tahu dari mana kalau temennya mau nyantet Mas Dayat? dari dukun. Harus ada bukti sebenarnya ya. Iya. Jadi bener. Mas Dayat ke dukun itu untuk apa? Nanya ini orang mau nyantet saya ya gitu? Iya, Karena sebelumnya terlibat cekcok gitu? iya pernah berantem. Oh jadi begitu berantem, Anda ke dukun? Iya, Untuk nyantet dia? iya buat nyantet dia. Tapi ternyata kata dukun, dia memang mau menyantet Mas Dayat. Iya, Agak membingungkan. Terus Mas Dayat nyantet dia? Atau jadi malah belajar ilmu hitam untuk tahan belajar ilmu hitam itu. kuat dari serangan santet? Iya, kuat dari serangan santet. Terus bener-bener emang jadi kuat dari serangan santet? Nggak kenapa-napa tuh? Kuat banget malahan. Efeknya itu sangat beraksi. Apa efeknya? Ya, setiap orang mau niat jahat itu sama saya, nggak pernah kena gitu. Kita boleh tahu nggak sebenarnya permasalahannya apa sih sampai ada orang yang tega mau nyantet Mas Dayat? Saya sering dihina karena saya kurus, terus saya miskin. Oke, lalu Anda Ah. sakit hati? Sakit hati. Jadi, saya mau balas dendam. Akhirnya saya pergi nuntut ilmu. Serem nggak? Punya keluarga Mas? Punya. Keluarga tahu kalau Mas Dayat punya ilmu-ilmu kayak gini? Mereka nggak tahu. Mas Dayat, tujuannya ke sini sekali lagi ya saya mau memastikan ya. Untuk apa sih sebenarnya? Mau ngapain ke sini? Yang pertama, saya pengen ngilangin emosi saya yang nggak bisa saya kontrol itu. Ini sejak datang ke dukun untuk ngirim santet dan punya ilmu kuat itu? Iya. Jadi emosian kayak gini? Emosian ya, saya nggak bisa kontrol emosi saya gitu. Oke, itu tujuannya. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, saya pengen makhluk gaib yang ada dalam tubuh saya itu hilang. Makhluk gaib dari mana? Makhluk gaib semacam siluman gitu.
Sejak ke dukun juga? Iya, sejak ke dukun itu juga. Mas Dayat pernah lihat? Pernah. Sosoknya seperti apa ya? Seperti harimau. Sekarang ada di sekitar Mas Dayat? Ada. Dia Selalu? ikut kok tadi. Hah? Selalu ikut. Kemana saya pergi, dia selalu ikut. Oke, Roy, bener kamu ngelihat ada memang siluman atau apa itu, ada harimau kata yang selalu ngikutin dia? Saya melihat dia ada ilmu hitam, tetapi bukan harimau. Saya melihat dalam perjalanan waktu dia sering berkunjung ke ziarah-ziarah makam, tapi bukan tidak terkenal, tapi ini tidak. Itu apa, Roy? Bentrokan energi. Kamu kirim sesuatu ya, Dayat? Ada bentrokan energi. Tuh, nonton kita ada yang kena. Yang nggak kuat boleh keluar yuk. Serem ya. Serem banget. Aku nggak kuat, benar. Ya udah. Sih. Udah tolong Bang Oji. Udah keceritain. Di sebelah sana. Ya, oke. Terus Roy. Apa tuh? Jadi dia sering datang ke dukun. Iya, tadi saya sampai lupa lagi. Mas Dayat ini sering berkunjung ke kuburan-kuburan keramat-keramat yang nggak jelas gitu, yang batu nisannya udah ambrol dan segala macam, dan dia juga mempelajari ilmu semacam bahasa Balinya apa ya, saya lupa. Intinya tidur di kuburan seperti itu, kayak melengkapkan dia punya kekuatan. Ritual gitu ya? Iya, ritual seperti itu. Jadi ya gini, dan dia kalau makan, yang temen-temennya itu yang makan. Oh, jadi banyak yang ikut nih. Ini aku salah satunya gambar. Ini namanya kunyang. Kunyang. Iya, kunyang. Kunyang itu adalah hantu. Dan juga ini bisa disebut kalau di Padang namanya palasik. Ya, palasik. Tapi kalau di daerah Kalimantan, Kayaknya yang tadi lewat deh itu. bukan, ini belatung. Itu belatung. Enggak, Tadi kayaknya ada belatung. kayak belatung sih. Tuh. Belatung. Mana? Ini belatung gede banget. Ini dari dia nih, iseng. Jangan suka iseng ya, Dayat. Ini kunyang ini sekarang ada di sekitar sini. Iya. Ini ada di sebelah mana, Roy, kunyangnya ini? Sekarang kamu lihat ada di mana? Kunyangnya ngumpet di belakang podium penonton. Sebelah sini. Yang tadi jangan. Lagi ngelihat ke arah sini. Iya. Saya mau nyesain gambar. Biasanya makhluk halus nggak suka digambar. Nah, aku pengen keluar nih. Tapi kalau keluar jangan kaget ya. Dia mau ngapain datang ke sini? Ini bawaan dari kuburan-kuburan tadi ya? Iya. Nih, tanya deh sama dia. Setiap kali berkunjung ke keramat, kamu selalu minta sesuatu dan kamu janji, ntar kalau saya mau balik. Benar? Benar. Itu membuat, tapi itu satu tempat. Tempat lain janji Tempat lain lagi. juga janji lagi. Can you imagine dalam setahun itu lo harus nepatin dong, ya kan? Kalau nggak nepatin missing, jadinya aneh. Ada sesuatu yang harus dibayar. Iya dong. Dituntut jadinya. Iya dong. Karena nggak nepatin janji. Ya? Terus ada bau-bau nggak sih? Iya loh. Kayak mataku tuh berat banget sebelah kiri. Iya, ini bau apa ya? Teman-teman cium bau sesuatu nggak? Iya. Ini kamu, sorry Mas Dayat, sudah punya pasangan belum? Belum. Kalau belum, saya sarankan beresin ini semua, larung ke laut, tanah digabungin ke tanah, dan semua jimat-jimatnya dilarung ke laut. Kalau kamu mau bener ya. Ada lagi jimatnya, Mas? Ada. Aduh, banyak banget sih. Saya mau lihat dong. Silakan diambil, Mas.
Aduh, apalagi nih? Takut deh kok udah ke belakang. Ya harusnya dibawa sekalian aja gitu jimatnya. Nggak kepikiran sih. Ini kayak apa? Usus? Jadi usus dan kepala doang kan? Namanya palasik kok di Padang. Dan itu palasik ini tuh orang yang mempelajari ilmu, tiba-tiba kalau malam dia bisa berubah jadi gini. Tapi kalau siang hari dia biasa aja. Nah palasik biasanya tuh suka makan bayi-bayi orang. Baik yang wanita hamil udah 7 bulan 9 bulan. Mas dalam rahim juga dimakan? Iya. Ataupun bayi yang lagi baru 1 bulan, baru kita bedong gitu, dia makan. Karena bau bayi itu kan khas ya. Ini untuk nangkalnya dia, nangkal dia datang gimana, Roy? Sampai saat ini belum bisa. Banyak yang melaporkan belum bisa mengalahkan ini karena ini tokoh legenda gitu. Dan kuat banget. Iya, kuat di beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan Kalimantan juga ada seperti itu. Jadi semacam kayak iblis gitu. Yes. Sensi banget aku kalau dia datang. Apalagi itu? Ini apa sih, Mas? Itu apa sih? Apa ini yang bau ya? Mas Dayat. Ini. Tunggu dulu. Mas Dayat, itu mentah kan? Entah. Itu apa sih? Kayaknya Daging. Kayaknya paru. Kalau lebih tebal dari paru, daging mentah dimakan. Ini buat apa? Buat saya makan. Minta air buat Balia. Balia. Tantan. Mas Dayat. Pegang. Aduh gimana nih? Mana orangnya? Tantan. Ini kena, dia kesurupan ya, Roy? Oh. Ini dia kesurupan atau kenapa? Aduh. Ini kayak kita perlu ikat pakai lakban sih sebenarnya. Ini bau Bisa dibawa nggak? Ini baunya Ih gila, bau apa nih? Bau paru ya? Aduh. Pegang. Udah, cukup pegang. Jangan sampai dia bergerak, tapi jangan sakitin, kasihan, badannya kasihan. Jangan sampai nyakitin dia, tapi dia dikunci aja. Teman-teman FD tolong dibawa aja. Dibawa ke sini, dibawa ke kursi, diikat aja. Tolong dibawa ke kursi. Diikat aja. Saya mau minta lakban lah. Lakban? Takutnya musuh berontak itu dapat dia. Balik nggak apa? Sama dupa ya. Dupa nanti diantarin aja. Segitu yang banyak sama toples. Ini udah normal nih. Mas Dayat bisa dengar saya? Belum? Sah. Enggak. Bay, jangan percaya, Bay. Kau perlu lakban dia ya? Boleh minta tolong Amis banget. dilakban dulu deh. Amis banget. Tadi nyerang ke penonton, hampir keluar ke sana. Makasih Bang Haji. Roy, dia tadi kerasukan apa sih, Roy? Dia tuh kebanyakan jimat, Bayu. Jadi Gara-gara kebanyakan jimat. iya. Jadi yang masuk dia tuh udah macam-macam. Wah gila, udah ganti-ganti yang ikut dia. Sehari ini semenit dia kalau ketemunya orang yang
medis, dikira dia sakit jiwa atau skizofrenia. Padahal sebenarnya Mas Dayat juga pengen berhenti. Ada yang temen-temen yang belakang-belakangnya tuh gitu-gitu. Ini dia sekarang dikuasain sama makhluk gaib atau bener-bener Mas Dayat nih? Mas Dayat? Atau bukan? Dayat. Oh dia? Mas Dayat? Dia tuh kebanyakan jimat. Bisa dengar saya nggak Mas Dayat? Ini Mas Dayat bukan yang saya bicara? Ya. Tapi kasihan dia, kasih minum ya. Jadi ya Mas Dia, Dayat, dia kurus dikit terus. silakan minum dulu Mas. Habis badannya jadinya ya. Hah? Habis badannya. Iya. Padahal makannya daging loh. Tapi dari muntah gitu. Aku gak sekurus dia kan. Yang makan bukan dia? Aku gak sekurus dia. Enggak. Aku yang sekurus dia. Iya. Lebih kurus. Kadang apa? Orang kesurupan aja bisa dimasukin beberapa makhluk. Teman aku sendiri aku lihat. Jadi apalagi kayak ilmunya dia banyak banget gitu ya. Banyak jimat juga ya. Masih punya jimat banyak ya? Ada Mas? Udah nggak ada lagi. Yakin nggak ada? Menurut kamu dia udah nggak ada jimatnya Roy? Enggak, saya nggak percaya dia masih ada jimat. Di rumah ada. Nggak ada lagi. Rumah kamu masuk di Gang Macan ya? Benar. Saya melihat sebuah rumah kontrakan kecil, kemudian disimpannya di kamar dengan rapih, warna coklat, dan itu ada semacam jimat-jimat dari, saya nggak bisa sebut itu ini ya karena sensitif. Terus begitu beberapa batu-batuan. Itu yang saya lihat di laci tersebut. Bener Mas nyimpan benda-benda kayak gitu ya? Ada sih. Oh. Ada, memang bener ada kok. Saya lihat kamu buka lacinya warna coklat, kemudian kamu lihat di sini semua isinya barang-barang mistis. Oke. Saya ingin menetralisir dong Mas Dayat. Saya butuh ya cairan kopi dan kunyit. Berapa banyak? 1 ember besar. 1 ember besar. Tapi karena kayak gitu emang bisa langsung hilang semua gitu. Enggak. Sementara kalau dia masih main-main ginian lagi, akan muncul lagi. Oh jadi ini Tapi dia untuk sendiri melepas juga. sekarang Iya, saat ini doang. ngepas sekarang saat ini, at least 6 bulan, setahun gitu, nggak diganggu hantu. Tapi dengan catatan dia melupakan ini semua. Ritual-ritual kayak gini. Iya kan, nanti kan ada rohnya mau masuk lagi. Iya. Makan dia kan udah nggak ada laginya. Ya udah akhirnya kelar. Jadi selama ini dia makan, lain tuh yang makan bukan dia. Bukan. Dimakan sama jin-jin yang Jin. ikut. Dan Tambah lagi mereka kuburan-kuburan makannya itu. kayak dihirup. Oh, Kabe mau nanya dong. monggo. Bang Dayat, Dayat. apa namanya? Kerjanya apa maksudnya? Pengangguran. Nah siapa tahu maksudnya kan kalau sibuk gitu. Apa? Oh, baik-baik aja. Baik. Maksudnya siapa tahu kalau dengan kesibukan dia bisa melupakan salah satunya ya. Iya, mungkin karena nggak ada Nggak ada kerjaan itu kesibukan, ya. jadi Jadi- ya pikirannya kesini lagi, ke hal-hal mistis lagi. Gitu loh, Mas. Pengangguran ya. Pengangguran. Ya, saat ini belum kerja. Oke, Mas Dayat. Di rumahnya mau nggak dibersihin tuh? Semua benda-benda jimat, benda-benda mistis yang biasa dipakai ritual gitu. Mau, masih ada sih sebenarnya sih apa itu apa dah? Tulang ayam itu sama kentang. Itu saya tanam tuh di depan rumah. Masih ada sih sebenarnya sih apa itu apa dah? Tulang ayam itu sama kentang. Itu saya tanam tuh di depan rumah. Itu buat apa? Buat makanan makhluk gaib itu. Ya dia juga manggil sih, dia mancing juga. Jadi dia nanam kentang sama tulang ayam di depan rumah untuk Iya. makanan makhluk gaib, bro. Iya, itu kan mengundang.
Mas, Roy tadi ngelihat memang ada banyak sosok gaib yang ngikutin karena Anda sering melakukan ritual ke kuburan. Jadi yang masuk ke badannya ini ganti-gantian begitu cepat, begitu gampang keluar masuk. Melakukan ritual seperti ini kan seperti makanan buat mereka kan. Makanya langsung dikuasain. Tadi Mas Dayat nggak nyadar apa yang dilakukan. Kita minta maaf ya, harus diikat seperti ini. Iya, Iya, saya juga minta maaf mengikat seperti ini, seperti tidak kemanusiaan. Namun ini yang win-win solution yang harus saya lakukan. Kalau kamu nyerang kemana-mana, kasihan loh, itu ada yang mama udah tua digurukin langsung jatuh kan, kasihan ntar. Di rumah pernah ada nggak orang yang diserang gitu? Keluarga diserang gara-gara Mas Dayat nggak sadar? Pernah kalau lagi apa? Lagi datang apa makhluk gaib itu, saya serang sih Siapa? keluarga saya. Sampai gimana kondisinya? Ya sampai berapa doa lari-lari gitu, ketakutan gitu. Bahayain juga buat keluarga ya. Ya ngebahayain keluarga, lingkungan. Tapi berarti dia masih sadar dong karena dia tahu itu keluarganya yang dia kejar. Iya. Iya makanya. Sadar, tapi tahu melakukan itu semuanya sadar atau diceritain? Tanpa pengetahuan. Di luar naluar saya, Ah. di batas kendali saya itu. Nah, Anda tahu dari mana Anda Ke ngejar-ngejar keluarga itu tadi. Pas sudah sadar itu, Hah? diceritain. Kalau saya itu nyerang mereka gitu. Ini salah satunya ya, Roy? Iya, Yang kamu gambarin? Iya, ini salah satunya Yang sih. paling kuat ya. Yang paling kuat, dia mengisap saripati makanan dan bayi. Bayi darah datang bulan. Ini bisa dihilangin tapi kan, Roy? Harusnya bisa, saya bisa ngilangin kok. Sebentar ya, Mas. Kopi sama kunyit ini untuk apa, Roy? Ngilangin energi negatif. Oh, memang ada ini ya, ada apa namanya aroma dari kopi sama kunyit yang membuat makhluk-makhluk lain itu pergi gitu. Betul sekali. Oh, mandi. Gue lihat sini aja deh. Itu ada lighter tidak? Lighter. Ya. Akibat belajar ilmu hitam, keluarganya jadi korban. Berarti emang ada makhluk halus emang. Iya, benar. Ini Mas Dayat sekarang rasanya masih panas ya badannya? Masih gampang kayak tersulut emosi gitu? Masih sampai Masih sekarang ya, nahan? masih. Sekarang emosi itu masih ada, masih nggak bisa dikontrol gitu. Oke. Mau di cleansing, Roy? Bentar ya, saya harus ini dulu hapusin dia punya ini. Aha. Ini di dari benda ini ya, dari Tadi dia tadi udah ritualnya. makan juga ya. Iya. Oh, karena dia udah sempet makan ya. Tadi kan? Iya. Iya. Kita harus bakar ini dulu ya sementara ya, Bay. Kamu ajak ngobrol. Kamu pengen jadi apa sih cita-citanya? Nggak banyak-banyak sih, cuma pengen bahagiain orang tua sebenarnya. Cara ini bisa Keluar lagi. ngebahagiain orang tua gitu, Mas? Itu Kerja. kan karena dendam gitu kan. Kemarin kan karena dendam. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya sih saya pengen bahagiain orang tua. Kira-kira kalau orang tua tahu Mas Dayat pakai ilmu kayak begini, gimana tuh? Pasti marah. Sampai sekarang belum tahu ya? Belum tahu. Mereka belum tahu kalau saya itu pakai ilmu hitam gitu. Kasih tahu cepatnya. Terus makan yang banyak, tinggalin ginian, ya. Tadi kan sempat bilang keluarganya, maaf ya. Tadi kan sempat bilang keluarganya tahu dikejar-kejar. Berarti Yang apa tahu bukan pendapat orang keluarganya tuanya. ya? Mungkin cuma dikira kesurupan kali ya. Mungkin
dikiranya kesurupan Iya. atau ada gangguan mental. Padahal dia karena punya ilmu Mencari hitam. ilmu. Jadi saya pengen berubah gitu, pengen berubah itu Pasti jauh bisa lebih. berubah dari diri kamu sendiri. Ada satu tips buat kamu, mungkin Dayat bisa pakai. Dayat ada kamar mandi nggak di kamar? Ada. Oke. Ada kaca. Ada. Dayat tulis, Dayat mempunyai, ya, saya punya daya tarik yang kuat. Tiap orang suka dan sayang sama saya. Mata saya mempengaruhi orang. Itu terus dibaca, terus ditempel di situ. Saya hidup bahagia. Saya makmur. Jadi seolah-olah udah terjadi in the present moment, bukan in the future. Saya akan jadi orang kaya. Itu jangan ya. Jadi saya menjadi orang kaya. Saya bersyukur, saya rendah hati. Kamu tulis semuanya di memo yang bisa nempel. Itu akan mencuci otak kamu. Beneran, it really works. Menurut kamu gimana sebagai? Iya, karena itu sugesti positif kan. Jadi akhirnya ketanam di badan sendiri, di otak sendiri. Akhirnya semesta dan badan kita juga mengarahkan kita untuk menjadi orang yang kita tulis. Iya, Yang positif lah ya. baiklah. Positif. Handphonenya udah keluar semua. Ada handphone nggak di kantong? Nggak ada ya. Duduk sini yuk. Dompetnya udah dipegang. Jangan kena kursi basah. Gak apa-apa. Diniatin Mas Dayat untuk lepas semuanya. Fokus, konsentrasi supaya benar-benar bisa lepas. Relain, izinin semuanya pergi dari badannya Mas Dayat. Sudah Cukup. sudah bersih. Oke. Mas Dayat, dibanding tadi gimana rasanya sekarang? Sekarang udah lebih tenang, lebih damai, nggak, emosinya udah mulai hilang, Tadi rasanya panas, sekarang dingin. dingin. Baiklah. Kamu gak apa-apa kali ya? Manteng. Iya udah mantap. Oke, Mas Dayat, mudah-mudahan setelah dari sini Mas Dayat benar-benar bisa mendapatkan ya yang diinginkan tadi, mau membahagiakan orang tua ya, menggunakan hal mistis. Terima kasih Mas Dayat. Anda kok gemeteran? Dingin. Hati-hati ya Mas Dayat. Salam buat keluarga. Oke Mas Dayat. Terima kasih ya. Kepada Mata Batin, Anda boleh meninggalkan studio. Boleh tolong dibawa keluar. Selamat malam Mas Dayat. Kami harap yang terbaik ya. Sehat-sehat ya Mas ya. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sama-sama. Selamat malam. Jangan menyingkirkan orang lain dengan cara yang kejam. Karena hal yang tidak terduga akan menimpa diri kita sendiri. Roy tadi dia kan sempat bilang, dan kamu juga sempat ngeliat di kamar itu masih banyak benda-benda mistis. Iya, di lemarinya, di lacinya, banyak jimat-jimat dan tulisan-tulisan yang saya nggak ngerti juga. Kamu yakin Kayak, tuh dia akan buang? kalau dia ingin sembuh, harusnya dia yakin dia pengen buang sih. Tapi kalau ada perlawanan di ketika itu ya susah juga. Oh, biasanya ada makhluk perlawanan halus. batin juga ya? Iya lah pasti. Kamu perlu ada penelusuran nggak? Menurut saya 100% perlu melakukan penelusuran ke rumah Dayat. Karena rumah Dayat juga angker. Oh, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dayat.
Benar nggak ya ini? Oke. Mas, permisi. Iya, ada apa? Saya mau tanya kontrakannya Mas Dayat benar nggak ya di daerah sini? Oh iya, Mas Dayat. Kebetulan di sebelah. Ya, ini kontrakannya Mas Dayat. Oh, ini. Iya, Mas. Jadi saya ada keperluan sama Mas Dayat. Dan saya mau ngebersihin rumah ini. Oh, Kita iya. dari tim Menembus Mata Dayat. Mas Dayat ini orangnya dia nggak pernah keluar tuh. Nggak pernah keluar. Nggak pernah bersosialisasi sama masyarakat yang ada di sini. Ngapain lo ngurus-urusan orangnya? Udah. Kazam. Kurang ajar lo. Kakak. Coba Kak tenangin, pakai masker sekalian ya Kak semuanya. Mas, maaf Mas. Maaf banget ya Mas, saya juga Nggak apa-apa. nggak tahu itu masalah antara Mas sama Mas Dayat, tapi emang saya punya keperluan sama Mas Dayat. Iya. Makasih ya Mas Iya, Mas, informasinya. sama-sama. Iya. Iya. Yaudah, yuk. Ini aneh banget, serem banget sih. Tiba-tiba langsung marah gitu. Pakai masker deh kalau gitu pakai masker. Makasih Kazam. Iya, sama-sama. Mas tenang dulu ya. Mas tenang aja. Mas kenapa marah-marah kayak gitu? Tuh, tetangga rese, mau tahu aja urusan orang. Tetangga rese. Enggak sih Mas, yang saya lihat emang Mas Dayat yang ada masalah gitu, bukan dia yang bermasalah atau dia yang rese. Jadi coba Mas sabar dulu, Mas kendaliin dulu gitu diri Mas. Soalnya kan Mas kemarin juga udah datang ke studio dan Karo juga bilang kan kalau emang ada sesuatu di rumah ini. Makanya datangnya saya ke sini, saya mau ngebantuin Mas Dayat. Ya. Yaudah. Bodoh ah! Aneh banget sih. Dia kenapa coba? Tadi emosi terus marah-marah, tapi pemirsa yang saya lihat tadi itu kenapa Mas Dayat aneh tingkah lakunya, terus dia kayak menahan sesuatu karena emang tadi kayak ada sosok yang coba masuk ke tubuh dia tapi masih setengah-setengah, masih ditahan gitu. Coba pemirsa bisa dilihat kan tadi Mas Dayat tuh langsung tiduran gitu aja, terus dia langsung merem. Kayaknya nggak mungkin deh kalau orang normal ya, kayak bisa ada masalah marah-marah terus dia langsung tidur aja, itu nggak mungkin. Dan jujur pemirsa, saya yakin ada sesuatu yang perlu saya temuin di sini, jimat atau apa. Tapi saya juga belum tahu nih apa pemirsa. Kita coba cari deh. Tapi enggak, jimatnya tuh nggak ada di ruangan ini, jimatnya nggak ada di sini. Tadi dia cuma emosi dan auranya itu emang ada di sini, aura yang nggak baik, tapi kayaknya ada di sini deh. Berarti kita masuk tapi pelan-pelan ya, jangan sampai dia emosi kayak tadi lagi. Ada sesuatu di sini. Au! Mas Dayat, Kazam, Kak. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini Mas Dayat. Kenapa sih? Mas Dayat ngedorong, tapi pemirsa yang aku lihat ini udah bukan Mas Dayat. Ada sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat. Mas, coba Mas kendalin diri Mas Dayat ya. Yuk, bantu aku kita. Coba tolong ditenangin dulu. Ada Mas. Kazam! Mas kendalin diri Mas Dayat ya. Ya. Yuk, bantu aku kita. Coba tolong ditenangin dulu. Ada Mas. Kazam! Oke pemirsa, yang aku lihat sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat ini dia kayak ngelindungin sesuatu biar aku nggak nemuin. Cuma auranya ini makin pekat dan pada ngerasain kan di sini panas banget, nggak enak banget. Mas Dayat, aduh ini juga udah nggak bisa lagi, dia kuat banget Kak. Kayaknya Kazam tadi Mas Dayat tuh ngelempar apa ya di depan? Oh, kayak plastik gitu. Plastik. Kita harus mancing pemirsa. Kalau misalnya kayak gini, dia bisa nyerang siapa aja di sini. Yuk Kak, Ayo. pelan-pelan kameramen dulu aja. Kamu di sini. Tadi mana? Ini dia. Ini kan plastiknya. Iya betul.
Ih, Apa itu? Kak, lihat deh. Kayaknya Mas Dayat tuh tadi sebelum kita datang dia mau kasih makan ke sosok yang masuk ke tubuh dia, Kak. gitu. Makanya sosok itu juga malah marah pas kita datang terus ngejaga rumahnya, dan kayaknya ini bisa jadi pancingan deh buat si sosok itu. Coba. Iya, ayo Kak, tolong dibawa. Ya. Sini Kak. Pemirsa, ini bisa dilihat. Tuh. Kameramen, hati-hati ya. Aku bakal lempar ini soalnya. Kak, nanti bantuin aku di sini. Awas, hati-hati. Ayo. Kak Zam. Ada apa, Chris? Ini Kak, kita harus cari. Kak, tahan, Kak. Bener kan pemirsa? Ini dia yang kita cari. Dan Kak Zam, tahan dulu. Iya. Aku yakin ada sesuatu di sini. Minta pisau dong atau apa gitu, Kak. Please, ayo. Hati-hati. Pemirsa, ini bisa dilihat. Ini ada macan dan penuh darah. Oke pemirsa, sekarang aku kelempah. Kak, aku minta garam. Nih, lihat jimat yang aku udah temuin. Pemirsa. Hati-hati. Denny. Ini yang paling kuat. Ya ampun, Kak, ini tangan aku juga berdarah. Oke pemirsa, kayaknya emang Mas Dayat ini masih melakukan ritual, masih melakukan persembahan ke sosok itu. Makanya kenapa pas ini kuku macan yang saya temuin ini saya netralin, ini malah ngefek ke badan saya. Kak, Ya. ini Mas Dayatnya coba dikasih air putih deh, dia udah sadar belum? Mas, aduh, perih banget lagi. Ini jangan-jangan darah yang ada ini juga darahnya Mas Dayat gara-gara dia tadi belum kasih makan. Mas, Minum dulu. Mas Dayat, Mas, saya minta tolong Mas Dayat kali ini dengerin saya ya. Ini saya udah nemuin semua jimat yang Mas Dayat sembunyiin, dan ini juga penyebab kenapa Mas Dayat itu emosian sama siapapun, nggak bisa bergaul, nggak akan pernah bisa bergaul karena tubuh Mas Dayat itu terikat sama sosok harimau ini. Dan ini Mas Dayat bisa lihat tangan saya sampai luka pas saya mau netralin kuku harimau yang saya temuin itu. Mas, saya mohon setelah ini Mas berhenti buat nyari-nyari hal kayak gini lagi. Stop buat melakukan ritual dengan tujuan apapun. Dan semoga setelah ini kehidupan Mas Dayat bisa lebih baik ya. Udah. Saya permisi ya, Mas. Kak Azam, iya sama-sama. Kak Azam, bantu aku untuk ini nanti kain coklatnya tolong diambil ya, Kak. Siap, semuanya disita. Yuk. Ya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersetubuh dengan makhluk gaib demi memperlancar ritual mistisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Vito. Selamat malam Mas Vito. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan?
Awal saya cerita ini, dulu saya punya kekasih. Saya udah pacaran lama dari SMA. Bahkan saya sudah tunangan. Saya merantau ke Jakarta untuk cari uang, untuk biaya saya menikah. Tapi setelah saya balik ke kampung, cewek saya itu udah menikah dengan sahabat saya. Sudah menikah? Iya. Sudah menikah dengan sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Tanpa sepengetahuan saya. Loh, kok bisa? Emang nggak pernah ada kabarnya? Nggak pernah ada kabar. Saya sama cewek saya masih kontakan, cuma nggak, apa ya, belum bilang kalau itu udah menikah. Seperti itu. Ibu saya di Jakarta juga, papa saya di Jakarta. Saya di Jawa, di kampung Jawa, itu nempatin rumah almarhumah nenek saya. Jadi tidak ada kabar dari keluarga siapapun. Seperti itu. Tapi keluarga tahu sebenarnya? Keluarga tidak tahu. Nggak ada yang tahu juga? Nggak ada yang tahu juga. Oke, lalu begitu Anda tahu dihianatin, apa yang dilakuin? Saya dengar kabar itu, berita itu, saya marah. Saya benci sama teman saya, sahabat saya. Saya punya ide gila. Saya pergi ke orang pintar. Saya minta di situ saya dikasih sebuah jimat dan mengharuskan saya untuk berritual. Apa itu ritualnya? Ritualnya saya setiap malam Jumat Kliwon saya harus mandi kembang. Setiap malam Jumat Kliwon pertengahan malam. Setelah itu setelah saya mandi, saya duduk sila, saya dikasih cincin dan itu katanya itu ada penunggunya. Dan sekarang sahabatnya kondisinya gimana? Dia sekarang sakit-sakitan, seperti mayat hidup, dia tidak bisa bergerak. Cuma menggunakan bahasa isyarat, kadang dia juga kesakitan seperti kesurupan seperti itu. Dan di saat kesakitan seperti itu, saya mulai mendekati cewek saya lagi. Dan sekarang gimana? Saya masih berhubungan sama cewek saya. Dia Dan nggak tahu tuh? si suaminya itu nggak tahu. Jadi saya melakukan hubungan gelap dengan... Oh, mereka belum pisah? Belum. Saya kembali lagi dengan cewek saya. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Tujuannya setelah saya sudah mendapatkan cewek saya kembali, saya tidak melakukan ritual yang seharusnya saya lakukan. Dan si kuntilanak itu marah dengan saya setiap malam, bahkan siang pun dia menampakkan wujudnya. Saya kesurupan setiap malam hingga saya balik ke Jakarta supaya ibu saya merawat saya karena keanehan saya. Bahkan ketika saya kesurupan itu saya pernah sekali menyakiti ibu saya. Dengan cara apa? Saya tidak sadar waktu itu karena saya kesurupan. Menurut Seperti Anda itu. tahu apa yang Anda lakuin? Saya tidak sadar waktu itu. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas dari ritualnya dan sosok kuntilanak itu bisa benar-benar pergi dari hidupnya Mas Vito ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vito, dengan tanggal lahir 28 Mei 1993, mendiami nomor rumah 84. Sosok yang mudah tersinggung dan juga iri hati. Rasa iri hatinya membuat ia kehilangan orang yang ia sayangi dan memilih orang lain. Hal ini menyebabkan emosi dan ia rela melakukan apa saja untuk mencelakai orang yang tidak ia sukai. Akibat dari perbuatannya, ia mendapatkan karmanya. Adanya sosok besar yang terus bersamanya yang membuat partisipan mengalami ketakutan dan teror makhluk gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kali aku bacain apa namanya datanya partisipan, lalu kamu sobek satu gini, terus
terus disobek-sobek. Di situ. Di mana? Di dekat kupingnya Vito. Ini. Baik temenin, baik takutnya dicakar. Ya. Duh, nggak ada kalau dicakar. Jangan. Saya jagain. Stop. Vito. Yang gede kali. Yang keras. Suara. Vito lahirnya tanggal 28 Mei 1993. Nomor rumahnya 84. Sobek. Kok Itu sobek. Pak, aku yang disuruh bacain. Jangan deket saya. Kamu jangan ikuti urusan saya. Urusan saya dengan orang ini belum selesai. Mas Vito bisa dengar saya? Iya. Kumpulin tenaganya, duduk dulu. Tenang dulu. Kalau udah kuat boleh berdiri. Udah kuat berdiri? Silakan. Bener Kak? Ini udah aman, Roy. Udah aman. Dia masuknya on off terus ya. Saya pancing lewat kali ya. Iya. Lalu kayak Dia begitu. ngeliatin terus. Jangan lihat matanya. Oke. Vito ini sakit hati karena dia dihianati sama pacarnya. Oh, Pacarnya oke. kawin dengan sahabatnya sendiri. Dia keluar kota, kerja dan tugas di luar kota. Makanya dia datang ke dukun untuk menyakiti sahabatnya. Ritual dengan mandi kembang ya waktu itu ya dilakukan. Dan sejak saat itu ada sosok kuntilanak yang ngikutin dia dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Vito. Tujuannya Vito waktu itu mau menyakiti sahabatnya dan sekarang sahabatnya ini dalam kondisi sakit. Oke. Dan dia balik lagi nih sama pacarnya dengan bantuan si kuntilanak ini. Tapi masalahnya setiap dia menginginkan sesuatu dari sang kuntilanak, dia harus melakukan hubungan. Iya, seperti suami istri. Harus tidurin dia ya. Iya, betul. Dan sekarang dia sudah nggak mau melakukan ritual itu lagi, tapi justru si kuntilanaknya malah mengganggu hidupnya. Makanya datang ke sini mau melepas semua ritualnya. Kalau kamu ingat ya, Bay, saya selalu bilang gini. Ini juga buat pemirsa di rumah. Ketika kita masuk ke alam gaib atau belajar ilmu-ilmu gaib, ilmu apapun itu yang berhubungan dengan supernatural, begitu masuk pintu gerbang tersebut, lalu kamu dan kalian akan berputar-putar seperti itu aja mencari jalan keluar seperti labirin. Ya, bisa kayak masuk kesasar gitu. Iya, labirin gitu, bagikan labirin yang susah. Ya. Vito juga sebenarnya keras juga sih. Cewek. Oh, kekerasan. Iya, sebenarnya saya ngelihat Vito nggak sepenuhnya salah si pacar sih. Vitonya juga keras orangnya. Terbukti lihat dari matanya, gesturnya. Ini dia kenapa nih, Roy? Aduh. Kerasukan lagi. Datang lagi kuntilanaknya. Apa ini? Maaf. Saya suka sama dia. Kak. Bagian. Mas Vin, saya Mana teman Anda? iya. Kak. Dia kuntilanak kan? Sisirnya nggak ada ya? Ini kayaknya dia kerasukan kuntilanak yang tadi nih, karena dia seru sama dan suaranya juga sama tuh, tawanya sama. Coba kita lihat bareng-bareng yuk. Enggak.
Jangan keluar dari sini. Kalau mau saya pasangin rambut, Dia seneng ya main rambutnya ya. dia seneng bermain rambut. Aneh kan? Kuntilanak ini tuh aneh banget. Selamat malam. Kenapa kamu suka sama bintang tamu kami? Kenapa? Dia memiliki energi yang baik. Iya, terus kamu mau apain dia? Kenapa? Suka untuk apa? Saya ingin mengasih wasiat buat dia. Jangan cari laki-laki yang jahat seperti orang ini. Saya nggak ngerti maksudnya. Dan kamu jangan pernah ikuti urusan saya. Lo jangan pointing your finger ya ke saya. Jangan bermain-main dengan Roy Kiyoshi. Sekalinya saya marah, saya akan marah. Saya tidak bertakut sama Anda. Kalau kamu tujuannya datang kemari cuma mau nantang ilmu doang, pergi dari sini. Anda terlalu mengikuti urusan saya. Ambil air bunga deh. Nyai, udah pergi ya. Pergi baik-baik. Lepasin ya, tinggalin badan ini ya. Saya masih punya urusan sama orang ini. Apapun perjanjiannya udah selesai malam ini. Pergi Tidak. tinggalin dia ya. Saya masih dendam sama orang ini. Apa-apa yang Nyai mau apa? Dia tidak pernah melakukan ritual apa yang saya mau. Udah selesai. Tidak. Dia mau lepas dari Nyai. Saya sudah melakukan apa yang dia inginkan. Saya balikin Nyai ya. Saya masih ada jiwa baik. Itu udah bersih tuh. Udah nggak ada aura hantunya. Tadi saya ngeliat di kaca kayak sosok perempuan, Iya. rambutnya putih, Iya. panjang, Iya. gitu, berdiri. Itu dia harus bangun lagi loh. Matanya. Ini kenapa nih? Mas Vito. Mas Vito bisa dengar saya nggak? Saya minta minum sama tisu. Vito. Saya tahu mungkin ini kamu tidak sengaja melakukan ini karena makhluk astral yang ada di belakang. Duduk sini, duduk. Dipakai lagi, maskernya silakan dipakai lagi. Saya melihat ada makhluk halus lagi di sini. Dia bawa sesuatu. Mas Vito boleh dijelasin nggak ini ada apa aja ya? Ini ada bunga 7 rupa dan juga keris dan juga saya bakar minyak. Itu yang dalam kain putih apa? Ini cacing. Jadi semua untuk ritual? Iya, dan saya akan makan cacing ini. Ini ritual ini dilakukan untuk sebelum dengan si kuntilanak? Iya, betul. Supaya dia ikutin apa yang diinginkan Saya mau. sama Mas. Kalau dia melakukan ritual di sini dan manggil kuntilanaknya lagi, aman nggak, Roy? Aman harusnya. Nah ini dia boleh melakukan ritual? Boleh, monggo. Berat lagi. Terakhir saya makan cacing ini. Ada cacing. Nggak kena. Roy. Roy.
Minta tolong dibawa dong. Bawa TK dong. Di cleansing depan, cleansing di luar, dikasih semuanya. Mereka teman-temanku. Saya panggil mereka. Tolong dibawa ke belakang. Tolong dibawa ke belakang. Bawa, tutup. Ini satu lagi. Security tolong. Tolong di cleansing di luar. Bos, Diliatin lagi aku. ada satu ketinggalan. Belum diangkat. Diangkat kok. Ini teman-temannya dia, Roy. Iya. Teman-teman boleh ngerapet nggak? Tolong saling ingetin jangan sampai ada yang bengong ya. Tolong rapet lagi, tolong rapet. Tiga orang. Deket Mbak, Ibu. Tolong deket dong. Tolong deket. Ya turun ke bawah, turun ke bawah. Tolong dibawa. Di cleansing, perlu di cleansing nggak, Roy? Motorku diliatin lagi. Roy. Lihat deh. Tolong kamera ada yang bisa ikut ya? Tolong nyalain biar sini. Jangan dilepas. Tolong. Oh. Kamera ikut sini deh. Bawa sini. Biar di cleansing bentar sama Roy. Roy. Bawa sini sebentar. Bawa sini. Jangan dilepas! Dia udah janji sama saya! Jangan dilepas! Dia udah janji sama saya! Tangan. Mana tumbal saya? Tumbal saya mana? Tumbal! Mbak. Dengar saya. Dia mau! Kamu gak tahu apa-apa? Iya, saya gak tahu apa-apa. Iya, dengar saya. Tumbal saya mana? Iya. Mbak diam dulu, sabar dulu. Mbak tenang dulu. Diam! Tenang dulu. Mbak. Tumbal saya mana? Tumbal! Saya butuh tumbal! Belum. Terakhir. Baliklah ke alam baka Aku dengan mau tumbal. Aku mau tumbal. pergi baik-baik ya nak ke alam baka. Udah bawa keluar. Tolong bawa keluar. Belia mana? Belia? Iya. Balik. Sini Mbak, sini Mbak. Coba. Ini harus dilawan. Pas.
lebih baik. Ya, tapi lemes ya? Sakit kepala? Iya, dia selalu mengikuti saya. Masih ada yang ngikutin? Dia itu siapa? Si kuntilanak itu? Iya. Mas tolong dipakai maskernya. Silakan dipakai lagi. Aduh, ada cacingnya lagi. Aduh. Mas Vito, saya berpesan supaya masa muda kamu lebih apa ya? Lebih berwarna deh. Jangan mainan cacing-cacing gini. Jangan mainan ritual. Ini kerisnya harus diapain, Ron? Kerisnya harus saya sita dan saya larung ke laut. Oke. Tapi Ini masih ada sebelum lagi? itu, harusnya tuh dibakar dulu. Dibakar dulu. Korek api. Oh, ini masih ada lagi. Yes. Mbaknya mau yang bakarin ya? Aduh, kenapa Lia? Nanti Lia yang dicariin. Enggak, itu 3 jenis barang aja dibakar. Yang mana? Aduh, aku takut. Itu ada berapa sih? Ada 2 ini juga ini. Ya udah, Disita nih. ya udah semuanya dibakar. Cincin nih. Nah, yang putih di, nah udah gitu aja udah. Oke. Bakar. Lia kan? Lia. Kenapa kamu hancurkan ini? Kenapa? Mbak Lia kesini saya. Mbak Lia kesini saya. Oh, sebentar. Ini lain lagi ya. Kamu perlu cleansing paksa nggak? Saya juga berpikir gimana untuk tidak masuk lagi. Bisa masuk kapan aja. Entar dia nyariin Lia. Enggak, Mbak. Oke, saya tahu kelemahan dia. Baik, telur. Kak. Aku dapat bisikan ada satu kelemahan dia. Apa itu? Dan saya akan lakuin itu. Kamu perlu apa? Nanti aku kasih lihat ya. Oke. Tapi maskernya harus dibuka. Hah? Tapi maskernya harus dibuka. Maskernya. Oke. Ini tapi beda lagi sama yang tadi ya? Beda. Bukan kuntilanak yang tadi. Oh, sorry. Tuh, lihat tuh. Oh, berani sama saya. Nyariin Lia lagi. Saya malas hari ini. Balik sebelah sini. Balik sebelah sini. Kamu nggak suka telur kan dari dulu? Saya lakuin ini. Kamu nggak suka telur kan? Kelemahan kamu adalah telur. Saya udah membersihkan. Masih mau ganggu orang? Keluar dari tubuh anak ini sekarang juga. Ini udah keluar ya, Roy? Udah keluar. Udah nggak akan masuk lagi? Enggak. Jadi kelemahan dia, tadi saya baru dapat bisikan dari teman-teman saya. Roy, dia tidak suka dengan telur. Dan bener begitu
dikasih telur reaksinya kayak gini nih. Iya. Mas Vito? Mas Vito? Udah. Ya, ntar di take up bawa keluar aja deh. Ya, Mas Vito. Mudah-mudahan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik ya, tanpa menggunakan hal mistis ya. Tolong bawa keluar. Terima kasih. Tapi nggak sempet ngejar kena. Enggak. Karena sih aku yang suruh bakar, nanti dia nyariin Lia lagi. Enggak ada apa-apa. Percaya sama aku. Tadi yang begitu dibakar sama Lia keluar itu memang ada makhluk Itu kayak gaib. semacam nge-crash energi antara mau keluar nggak mau keluar tiba-tiba buar gitu. Tiba-tiba udah Oh, keluar. jadi orang beda lagi yang masuk Iya, ya? itu kayak dipaksa gitu. Dan yang terakhir itu yang dalam sini. Oh. Janganlah meminta pertolongan pada setan, karena hanya menyesatkan, dan mintalah pertolongan pada Maha Kuasa, agar mendapatkan jawaban yang benar. Dayat dan Vito, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis dengan permasalahan yang berbeda. Kalau Vito, dia dihianati. Tapi kalau Dayat, memang dia sengaja, dia bersekutu dengan makhluk astral, ya, bahkan ritual makan ini makan itu. Tapi bukan dia yang makan sebenarnya. Jin dan makhluk-makhluk gaib lain yang makan. Gimana kesan kamu, Roy, tanggapannya Dayat dan Vito? Mereka sama-sama pelaku mistis sih yang jelas. Cuman Dayat itu ya kasihan karena badannya kurus, semua saripati makanannya dihirup sama jin semua. Padahal dia katanya punya ilmu kuat untuk supaya menolak santet. Iya. Tapi justru badannya habis. Badannya habis. Nah yang Vito yang lebih gila lagi. Jadi kalau mana yang lebih gila, dua-duanya gila ekstrim sih. Jadi Vito makan apa itu tadi? Telur, cacing. Ya, makan cacing ya. Telur kalau makannya ya? Kelamahannya. Iya, dan tiba-tiba teman-teman gaib saya bilang telur gitu. Dan itu benar-benar dia bereaksi dan Iya, akan balik lagi. Iya. Seperti itu. Lia gimana kesannya, Li? Ya yang jelas namanya manusia sekarang ini seperti kayak kehilangan kepercayaan diri dengan menggunakan hal-hal mistis gitu kan buat padahal memang nggak masuk akal gitu, tapi karena sudah dibutakan dengan apa namanya Duniawi. duniawi, terus apa yang dia ngerasa nggak percaya dengan dirinya, makanya dia minta bantuan dengan cara yang kayak menyesatkan ya. Ya mudah-mudahan selama malam hari ini mereka nggak tersesat lagi ya, bisa mulai kehidupan baru dengan lebih baik tentunya tanpa menggunakan hal mistis. Lia Tiga Serigala, terima kasih banyak ya Mbak Lia sudah hadir. Sama terima kasih juga dengan ini kan Lia jadi tahu gitu, jadi tahu sendiri ternyata masih banyak orang-orang yang ya seperti itu. Terima kasih. Thank you Kalia. Terima kasih. Roy Kiyoshi, Terima kasih. penjelasan dan pencerahannya buat kita sih. Baik. Pemirsa, pengaruh setan membuat kita menjadi pribadi yang lupa dengan kata memaafkan. Jadi lawanlah pengaruh itu dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan agar kita menjadi manusia yang tidak pendendam. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.